Pemirsa, nama Bahlil dipastikan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Tadi sudah ditunjuk calon tunggal. Bahlil disetujui sebagai formatur tunggal. Munculnya nama Bahlil sebagai pengganti Erlangga Hartarto ini sudah santer sebenarnya sebagai nama terkuat yang didukung maju. Dan terbuktilah dalam Munas hampir 100% pemegang suara pemilihan Ketua Umum. Mulai dari DPP, pengurus tingkat 1 dan 2 hingga pimpinan organisasi Hasta Karya. Kita akan membahas yang ini, pemirsa, sepak terjang dari Bahlil sampai akhirnya mulus ke pemerintahan dan juga Golkar 1. Bahlil ini, pemirsa, merupakan sosok yang memiliki latar belakang pengusaha sukses. Di usia muda, dia sudah memiliki portofolio bisnis yang luas di sektor perkebunan, properti, transportasi, pertambangan, dan juga konstruksi. Bahlil ini pernah menjabat sebagai Ketum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Kepemimpinannya di HIPMI ini membuka jalan baginya untuk terlibat lebih dalam di panggung nasional. Kedekatan Bahlil dengan Presiden Jokowi ini terlihat saat musyawarah HIPMI ke-16 di Jakarta di tahun 2019. Pada saat itu Bahlil mendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin maju di Pilpres 2019 putaran kedua. Bahlil masuk dalam tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf untuk posisi Direktur Penggalangan Pemilih Muda. Bahlil di pemerintahan ini diminta Presiden untuk membantu mengerek investasi. Di tahun pertama menjabat sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, angka realisasi investasi tembus di 809 triliun rupiah atau 102% dari target investasi di tahun 2019. Di tahun 2020 realisasi investasinya adalah di angka 826,3 triliun atau 101,1% dari target sebesar 817 triliun rupiah. Target-target investasi terus tercapai dari tahun 2021, 2022, 2023 sampai di per kuartal 2 2024 Kementerian Investasi BKPM mencatat realisasi investasi adalah di angka 428,4 triliun. Bahlil ini juga disebut berhasil menyelesaikan investasi mangkrak. Salah satunya yang berhasil dieksekusi adalah proyek PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon dengan nilainya 59,4 triliun rupiah. Kita bergeser ke Golkar. Di Golkar sendiri, kadar kuningnya Bahlil ini sempat menjadi perdebatan, pemirsa. Sebenarnya Bahlil ini kader apa bukan? Nah, ini kemarin sempat ada perdebatan. Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Provinsi Papua, Max Richard, menyampaikan jabatan pertama yang Bahlil emban adalah Wakil Sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG Papua, yang pada saat itu AMPG pertama kali dibentuk di bawah Ketum Golkar Akbar Tanjung. Bahlil ini juga sempat menjabat sebagai Bendahara Golkar Papua saat almarhum Hebel Melkias Suae ini menjadi Ketua DPD Golkar Papua. Kemudian setelah bertemu dengan Jokowi, ia diangkat menjadi Direktur Penggalangan Pemilih Muda tim kampanye Jokowi Ma'ruf putaran kedua yang kemudian berimbas kepada kemenangan Jokowi. Bahlil kemudian mendaftarkan diri pada Munas Golkar kemarin dan terpilih secara aklamasi. Demikian, pemirsa, berkenan dengan siapa Bahlil ini, Sang Bahlil yang siang hari ini tadi sudah ditentukan ini maju atau sudah menjadi calon tunggal di Rapimnas Munas Golkar begitu, Valen, dan kita nanti akan melihat dinamikanya. Berarti sebenarnya tinggal pengukuhan aja sih kalau begitu. Betul. Ya, karena cuma calon tunggal. Betul, nanti kita akan lihat lagi bagaimana dinamika selanjutnya, pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.